Halo semua, kenalin, aku Kalisti dari Pendidikan Fisika UNJ. Di sini aku akan menjelaskan mengenai radioaktivitas yang merupakan salah satu materi dari kompetisi dasar 3.10 materi fisika kelas 12. Selamat menyaksikan. Bahaya nggak sih radioaktif itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bahaya atau tidaknya sebuah radioaktif, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu radioaktif. Radioaktivitas merupakan kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa unsur yang memiliki inti atom yang tidak stabil inilah yang disebut zat radioaktif. Salah satu contohnya yaitu terdapat pada uranium. Untuk mendapatkan inti atom yang stabil, uranium akan meluruhkan atau melakukan peluruhan radioisotop yang mengemisikan partikel alfa. Hal ini menyebabkan inti atom radioisotop akan kehilangan 2 proton dan 4 neutron, yaitu dia akan mengeluarkan senyawa helium. Kemudian uranium ini banyak sekali digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat reaktor tenaga nuklir. Oke. Kemudian apa sih dampak dari radiasi itu sendiri? Oke. Dampak radiasi nuklir tidak hanya merusak DNA manusia, namun juga dapat menjadi penyebab dari kanker. Efek radiasi nuklir bisa merusak atom-atom pada tubuh dan merusak DNA. Paparan radiasi yang sangat tinggi, seperti berada di dekat ledakan atom, dapat menyebabkan efek kesehatan akut seperti luka bakar di kulit ataupun sindrom radiasi akut. Efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif pada manusia bisa seperti pusing-pusing, nafsu makan berkurang atau bahkan menghilang, kemudian terjadi diare, badan panas atau demam, berat badan akan menurun, kemudian kanker darah atau leukemia. Selanjutnya dapat meningkatkan denyut jantung atau nadi, dan daya tahan tubuh akan berkurang sehingga mudah terserang penyakit akibat sel darah putih yang jumlahnya juga berkurang. Bahan radioaktif yang menyebar ke daerah yang lebih luas dapat menyebabkan efek kesehatan jangka panjang melalui eksposur yang lama, terutama jika mereka memasuki rantai makanan atau terhirup ataupun tertelan secara langsung, seperti contohnya radioaktif yodium yang menjalani peluruhan beta dapat menumpuk pada kelenjar tiroid dan dapat menyebabkan kanker tiroid. Oke, tadi kan kita sudah membahas dampak dari radiasi itu sendiri. Tapi ternyata radiasi ini memiliki manfaat loh dari beberapa bidang atau beberapa segi. Salah satunya di sini contohnya yaitu dari bidang kedokteran. Ternyata di bidang kedokteran ini radiasi atau zat radioaktif ini banyak sekali digunakan. Yang pertama yaitu sebagai sterilisasi radiasi dari alat-alat kedokteran. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Salah satu alasan dari penggunaan zat radioaktif atau radiasi ini dalam sterilisasi
alat-alat kedokteran, yaitu karena tidak meninggalkan residu bahan kimia yang mungkin akan sangat berbahaya jika terkena luka pada pasien. Kemudian yang kedua, radiasi ini juga digunakan sebagai terapi tumor ataupun kanker. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi. Tetapi sel kanker atau sel tumor ini ternyata lebih sensitif atau lebih mudah rusak, sehingga yang sel kanker atau tumor ini dapat dimatikan dengan mengarahkan radiasi secara tepat pada sel-sel kanker tersebut. Kemudian yang ketiga ada menentukan kerapatan tulang. Pengukuran kerapatan tulang dilakukan dengan cara menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X. Berdasarkan banyaknya radiasi gamma atau sinar X yang diserap oleh tulang yang diperiksa, maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium dalam tulang. Selanjutnya ada dari bidang industri. Manfaat dari radiasi atau zat radioaktif pada bidang industri yaitu yang pertama ada pemeriksaan tanpa merusak. Maksudnya gimana sih? Seperti yang kita tahu bahwa sinar-sinar radioaktif atau sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma ini dapat menembus plat tertentu. Seperti yang tertera pada gambar di sini. Yang pertama ini kan ada sinar alfa ya yang dapat mengukur sampai kertas, sampai setebal kertas. Kemudian ada sinar beta yang dapat mengukur hingga aluminium, hingga ketebalan aluminium, serta yang terakhir ada sinar gamma yang dapat menghitung sampai ketebalan sinar dari logam. Nah, dengan memanfaatkan dari sinar gamma ini, industri dapat melakukan pemeriksaan cacat pada logam tanpa harus memotong logam itu. Jadi hanya tinggal disinari sinar gamma saja. Kemudian mengontrol ketebalan bahan. Oke, seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya bahwa sinar-sinar radioaktif ini bisa memancar atau menembus lapisan-lapisan tertentu dengan ketebalan tertentu. Kemudian sebagai pengawetan bahan, contohnya yaitu pada kayu ataupun barang-barang kesenian. Yang keempat ada meningkatkan mutu dari tekstil. Contohnya mengubah struktur serat dari tekstil itu sendiri, yaitu ketika kita sinari dengan sinar alfa, apakah cahaya itu atau sinar alfa ini menembus serat tekstil tersebut atau tidak gitu. Ketika sinar itu menembus dari tekstil, kita bisa mencari serat yang lain atau menggabungkan, mengkombinasikan serat-serat yang ada agar mendapatkan serat yang tidak dapat ditembus oleh sinar alfa. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mempelajari pengaruh oli dan adiktif pada mesin selama mesin bekerja. Oke. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada dari bidang hidrologi. Manfaat dari radiasi dalam bidang hidrologi yaitu yang pertama dapat mempelajari kecepatan aliran sungai, kemudian menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah tanpa kita harus menggali tanah-tanah itu. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan kita menembakkan sinar gamma, dia akan menembus partikel-partikel atau menembus tanah sehingga kita dapat mengecek nih apakah pipa air yang ada di bawah tanah ini bocor ataupun tidak. Oke.
Selain memiliki dampak buruk, ternyata radiasi atau zat radioaktif ini memiliki banyak manfaat bagi umat manusia di segala bidang. Namun, perlu diingat bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Begitu pula pada pemakaian zat radioaktif ini. Jika kita menggunakannya secara tepat dan sesuai takarannya, maka zat radioaktif tersebut akan memberikan manfaat bagi kita. Namun, jika kita menggunakan zat radioaktif ini secara berlebihan dan tidak tepat, maka akan terjadi seperti contohnya bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki 76 tahun yang lalu yang menyebabkan kebakaran selama beberapa hari sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Sekian dari saya, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.